Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 14 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Anggit, dan yang kedua Fauzan. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Tekubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan menyampaikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 mengenai penyelesaian audit, peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Perkenalkan, nama saya Vika Anggit Pamungkas, NIM 2205526022 dari Universitas Tekubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi, mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Arif Himawan Dwinipro. Baik, perkenalkan, nama saya Azan Azaris dengan NIM 2105523015. Saya mahasiswa Universitas Tekubang Semarang dengan program studi S1 Akuntansi. Tujuan saya mempresentasikan penyelesaian audit, peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha atau going concern, yaitu untuk memperoleh nilai ujian akhir semester mata kuliah audit 2. Peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Tujuan auditor dalam mengaudit peristiwa kemudian ada 2. Yang pertama, memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi untuk standar akuntansi memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Yang keempat, tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Yang kelima, peristiwa kemudian. Jenis peristiwa kemudian. Terdapat 2 jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian pada jumlah laporan keuangan tahun ini, dan peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap jumlah laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Beberapa peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca menyediakan informasi tambahan terhadap manajemen yang membantu mereka menentukan penyajian yang wajar dari saldo akun pada tanggal neraca. Informasi mengenai peristiwa tersebut membantu auditor dalam memverifikasi saldo. Sebagai contoh, jika auditor mengalami kesulitan dalam menentukan penilaian yang benar dari persediaan karena keusangan, penjualan persediaan bahan baku sebagai bahan sisa di periode kemudian akan menunjukkan nilai persediaan yang benar pada tanggal neraca. Yang kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Peristiwa kemudian jenis ini menyediakan bukti dari kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan tetapi sangat signifikan, sehingga peristiwa ini memerlukan pengungkapan walau tidak memerlukan penyesuaian akun. Pada umumnya, peristiwa tersebut dapat diungkapkan secara memadai dengan menggunakan catatan kaki, akan tetapi kadang-kadang suatu peristiwa mungkin sedemikian signifikan sehingga memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan tambahan yang memasukkan dampak dari peristiwa
seperti jika peristiwa tersebut muncul pada tanggal neraca. Contoh peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian adalah: yang pertama, kerugian akibat piutang tak tertagih yang disebabkan oleh adanya pelanggan yang memiliki kesulitan dalam keuangan dan menuju ke kebangkrutan setelah tanggal neraca. Yang kedua, penyelesaian tuntutan hukum yang jumlahnya berbeda dengan jumlah utang yang sudah dicatat dalam laporan akhir tahun. Contoh peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan meliputi: yang pertama, pembelian atau penghapusan bisnis oleh entitas. Yang kedua, penjualan obligasi atau penerbitan saham baru oleh entitas. Yang ketiga, kerugian fasilitas atau aktiva tetap entitas akibat bencana seperti kebakaran atau banjir. Yang keempat, kerugian piutang yang diakibatkan oleh kondisi atau seperti yang penyebab utama kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah tanggal neraca. Pengujian audit. Terdapat dua kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa lanjutan. Prosedur audit terhadap peristiwa kemudian ada 7, yaitu: yang pertama, pelajari notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca. Tujuan prosedur audit ini adalah untuk menentukan apakah dalam periode tersebut telah terjadi peristiwa yang akan mempunyai dampak terhadap penyajian laporan keuangan klien. Kemungkinan setelah tanggal neraca dewan komisaris memutuskan pembelian kembali saham perusahaan yang beredar untuk dimiliki perusahaan sebagai treasury stock. Jika pembelian treasury stock ini material jumlahnya, maka auditor berkewajiban memberikan penjelasan di dalam laporan audit. Yang kedua, review laporan keuangan klien yang dibuat dalam jangka waktu antara tanggal neraca auditan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Laporan keuangan klien yang disajikan setelah tanggal neraca memberikan informasi kepada auditor mengenai perubahan-perubahan dalam setiap unsur yang disajikan di dalam laporan tersebut. Dengan membandingkan neraca auditan dengan neraca yang dibuat setelah akhir bulan dalam periode peristiwa kemudian, auditor akan dapat mengetahui perubahan-perubahan yang material jumlahnya yang kemungkinan berdampak terhadap unsur yang disajikan oleh klien di dalam laporan keuangan atau memerlukan tambahan penjelasan di dalam laporan audit. Yang ketiga, adakan wawancara dengan pimpinan perusahaan klien mengenai peristiwa yang kemungkinan berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan. Dengan mewawancarai pimpinan perusahaan, auditor dapat mengumpulkan informasi mengenai perubahan pejabat, puncak perusahaan, perubahan kebijakan manajemen, reorganisasi, dan peristiwa lain yang terjadi dalam periode kemudian. Informasi yang diperoleh audit dari hasil wawancara ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan perlunya adjustment terhadap laporan keuangan klien atau untuk mencantumkan penjelasan di dalam laporan audit. Yang keempat, melakukan wawancara dengan penasihat hukum klien. Informasi mengenai perubahan undang-undang yang menyangkut kegiatan usaha klien dan perkara pengadilan yang ditangani penasihat hukum serta kemungkinan menang atau tidaknya klien dalam perkara yang sedang disengketakan di pengadilan dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan penasihat hukum klien. Yang kelima, review
mereview penagihan piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca. Piutang usaha dicantumkan di dalam neraca sebesar nilai yang diperkirakan akan dapat ditagih. Pada tanggal neraca, jumlah nilai piutang yang diperkirakan dapat ditagih ini ditaksir berdasarkan analisis prospek yang penagihan piutang tersebut setelah tanggal neraca. Yang keenam, review jumlah penerimaan kas, terutama mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau dari penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material. Penarikan utang jangka panjang yang terjadi dalam periode kemudian harus dijelaskan oleh auditor di dalam laporan audit. Informasi mengenai penarikan kredit tersebut dapat diperoleh dari auditor, notulen rapat Dewan Komisaris, dan buku jurnal penerimaan kas. Penjualan aktiva yang jumlahnya material dapat diketahui oleh auditor dari notulen yang sama dan buku jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh, review transaksi yang material jumlahnya yang dicatat di dalam buku jurnal memorial. Informasi mengenai penyisian saldo laba yang untuk tujuan tertentu, misalnya untuk pelunasan utang obligasi atau untuk pelunasan pabrik, dapat diperiksa dari buku jurnal memorial. Auditor menganalisis transaksi yang jumlahnya material yang dicatat setelah tanggal neraca di dalam jurnal umum untuk menentukan apakah transaksi tersebut memerlukan penjelasan di dalam laporan audit. Fakta yang ditemukan setelah tanggal neraca ada dua, yaitu yang pertama, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui auditor pada tanggal laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi kelangsungan usaha yang diatur di standar audit SA570. Sebelum kita membahas lingkup di SA570, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu evaluasi kelangsungan usaha. Evaluasi kelangsungan usaha adalah proses yang dilakukan dalam audit untuk menilai apakah suatu entitas bisnis memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan beroperasi secara normal dalam jangka waktu yang wajar di masa depan. Ruang lingkup standar audit 570 terdapat 3 aspek. Yang pertama, asumsi kelangsungan usaha. Yang kedua, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dan yang ketiga, tanggal efektif. Apa itu SA570? Standar audit
SA570 ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Pertama, asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif realitas selain melakukan tindakan tersebut di atas. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha pajak kelangsungan usaha tepat, usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas yang mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnisnya. Selanjutnya, yang kedua, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang mempertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungan dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSKK nomor 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan, menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Pertama, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi untuk alasan tersebut. Kebanyakan kerangka laporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit
adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen harus untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Setiap pertimbangan masa depan, yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inherent atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan dan ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan audit tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk memperoleh kelangsungan usahanya. Sangat efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, 1 Januari 2014 untuk selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya kita akan membahas tujuan standar audit 570. Standar audit SA 570 ini terdapat 3. Yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. 2. Menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Dan 3. Untuk menentukan dampak terhadap laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan SA 750. Di ketentuan SA 570 ini terdapat 10 poin. Yang pertama, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Yang kedua, pengevaluasian atas aktivitas manajemen. Yang ketiga, periode setelah penilaian manajemen. Yang keempat, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang kelima, kesimpulan audit dan pelaporan. Yang keenam, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tetap, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Yang ketujuh, penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Yang kedelapan, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Yang kesembilan, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kesepuluh, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Slide selanjutnya ini kita akan membahas poin per poin dari ketentuan standar audit 570. Slide ini kita membahas di poin pertama, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian seperti yang diharuskan oleh SA 5315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan hal tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi tersebut yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya, atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksud dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Poin kedua,
pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam pengevaluasian penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang dinyatakan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan. Jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama, jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen memperluas periode penilaian menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan pada tanggal tersebut. Dalam pengevaluasian penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Yang ketiga, kita akan membahas periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen dan dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang keempat, kita akan membahas tentang prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor mitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup A. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. B. Pengevaluasian rencana manajemen atas tindakan masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah manajemen layak dilaksanakan sesuai kondisinya. Jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus gas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dan peristiwa atau kondisi dalam pengevaluasian rencana manajemen atas tindakan di masa depan.
maka auditor mengevaluasi kendala data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perkiraan tersebut. D. Mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan terdapat telah tersedia sejak tanggal dilakukan penilaian tersebut oleh manajer. E. Meminta representasi tertulis dari manajemen jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Poin kelima, kita akan membahas kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpuasan material terjadi ketika signifikan dapat potensinya dan kemungkinan terjadinya apakah sedemikian rupa, dan menurut pertimbangan auditor pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk dalam kerangka laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Poin ke-6, kita akan membahas tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika pengumpatannya memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasi dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan audit untuk A. Menekan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisi. Berdasarkan SA 507, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor
bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketujuh, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Yang keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaian. Jika manajemen tidak membuat atau memperluas penilaian bila diminta atau melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasi tersebut terhadap laporan auditor. Hal-hal yang dilakukan oleh auditor jika manajemen tidak tersedia untuk melakukan hal tersebut atau memperluas penilaian, auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh yang cukup dan tepat untuk penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disisipkan manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Yang 9, kita akan membahas tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. A. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? 2. Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Poin terakhir, poin 10, kita akan membahas signifikan dalam persetujuan laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan
penundaan tersebut jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang terkait dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan dalam poin 4 serta mempertimbangkan pengaruh terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material seperti yang dijelaskan dalam paragraf atau dijelaskan dalam poin ke-5. Dan ini referensi yang dari presentasi kami mengambil dari standar audit 570 dari IAPI dan standar audit 560 IAPI. Terima kasih. Baik, dalam mengakhiri presentasi ini, sebagai mahasiswa mata kuliah audit, saya ingin berbagi saran yang penting bagi kita semua dalam menjalani perjalanan studi ini. Pertama, jadilah seseorang pemeriksa yang teliti dan berpikir analitis, selalu periksa bukti dengan seksama, dan jangan lewatkan detail kecil yang mungkin memiliki dampak yang besar. Kedua, komunikasikanlah dengan baik, jangan ragu untuk bertanya kepada pengajar atau rekan jika ada hal yang kurang jelas. Tanya, diskusikanlah, dan berbagi pengetahuan untuk saling memperkaya pemahaman kita. Ketiga, jadilah seorang etis. Integritas adalah kunci dalam profesi ini. Pilihlah jalan yang benar walaupun sulit, dan berpegang teguhlah pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan kode etik. Terakhir, tetaplah semangat dan fokus pada tujuan Anda. Jagalah motivasi dan tetaplah gigih dalam mengejar keahlian dan pemahaman di bidang audit. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga saran-saran ini bermanfaat dalam perjalanan studi kita. Terima kasih.